Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti aksi nyata kami sebagai tugas dari calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Kroya. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya siang-siang hari ini pada hari Jumat yang biasa Bapak Ibu sudah kondur, sudah menikmati istirahat siang, mungkin sudah berkumpul dengan keluarga dan anak-anak, tapi menyempatkan waktunya di acara kami. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kroya, Bapak Sumaryanto SPD MPD, yang kami hormati juga Bapak Ibu staf karyawan SMP Negeri 4 Kroya. Pada hari ini dalam aksi nyata kami calon guru penggerak, saya sendiri Nuriyatimah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Kemudian ada Ibu Laila Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Bapak Anung SPD yang nanti akan menyampaikan atau menularkan virus baik kami yang kami dapatkan ilmunya di pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, refleksi, dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu, mari kita mohon maaf tadi ada yang keliru. Yang keempat acaranya adalah sambutan kepala sekolah. Yang kelima ada acara inti. Yang keenam ada refleksi, dan terakhir yang penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Kepada Ibu Wirahayu untuk bertugas menjadi DJ. Salam
dimohon duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Fikri Cahya Mumpuni SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, semoga dalam acara pada siang hari ini dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam segala acaranya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Dan sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga acara bagi pada siang hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan dalam segalanya, dan semoga apa yang disampaikan mendapatkan manfaat dan memberi kebaikan bagi SMP terkhusus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Sumaryanto SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati fasilitator guru BK, pengajar praktek, calon guru BK angkatan 8 dan 9 serta calon peserta guru BK angkatan 10 dan Bapak Ibu guru yang mengikuti acara diseminasi budaya Kusuma. Pertama dan terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti satu
dan memberikan sambutannya di acara kami tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, aksi nyata kita kali ini, perkenalkan, kami CGP atau calon guru penggerak angkatan 9. Kami dari pertama ada Ibu Nurlela Hasanah SPD, kemudian ada saya sendiri Nuriyatifah SPD dan Bapak Anumina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa menghadiri kegiatan kami berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Nah, kebetulan saya bagian namanya restitusi. Nah, kita akan belajar apa itu restitusi, atau kalau bahasa Inggrisnya itu namanya restitution. Seperti itu. Itu mungkin dulu kata itu memang baru buat saya. Mungkin sama seperti Bapak Ibu guru. Jadi tambah kata, ternyata restitusi itu dipakai untuk penyamanan pada peserta didik. Tapi sebelumnya mohon maaf, suara saya agak seksi, jadi saya nggak bisa bersuara. Mungkin akan sebelum saya mulai, saya kepingin Bapak Ibu berdiri semua. Jadi silakan, ya ini bukan saya taruhkan, tapi silakan Bapak Ibu di situ berhadapan-hadapan, berpasang-pasangan, tapi berhadapan-hadapan. Oke, yang bapak-bapak silakan dengan bapak-bapak. Baik, ayo Pak Edson, silakan. Ini luar biasa ini, terima kasih banyak. Oke, saya ada sedikit permainannya namanya hijau sama hitam. Jadi hijau sama hitam itu adalah apa itu? Warna ya. Tapi ketika nanti saya bilang hijau, berarti yang hijau apa rakyat yang hitam. Dan ketika saya bilang hitam, silakan yang hitam rakyat yang hijau. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang berhadapan-hadapan dulu. Oke, sudah berhadapan-hadapan. Misalnya berpasangan saja. Tapi seru. Berpasangan. Oke, posisi tangan juga, posisi tangan salaman. Oke, posisinya salaman, tapi jangan ditempelkan. Nah, oke, kita akan coba tahu siapa yang menang. Jadi posisinya ya seperti Bunur sama Putri. Oke ya, ketika berarti yang kiri itu adalah warna hijau, yang kiri hijau. Ini warna ini. Apa berarti Bapak ini kiri, kanan. Ini kanan. Berarti yang kanan hijau, yang kiri hitam. Oke ya. Kita coba. Ketika saya bilang hitam, yang hitam itu sekarang nampak yang hijau menghindar. Menghindarnya ke atas dengan gini, menghindar ke atas dengan gini. Ya, yang disebut nabrok. Nah, kalau ya, oke ya, sudah siap? Mari 1, 2, 3, konsentrasi. Hijau. Latihan. Ya, saya bilang hijau, berarti yang namanya hijau. Oke, kita coba sekali lagi, serius. Konsentrasi. Ayo kita lihat. Konsentrasi ya. Hijau.
Baik. Ya, kita kembali ke tadi. Jadi saya kebagian berkaitan dengan materi restitusi. Coba Ibu tadi yang ciri-ciri ada restitusi tadi. Oke, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosan 2004. Ciri-cirinya adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari apa yang sudah dia mengalami peristiwa sama seperti ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi refleksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mungkin ini banyak sekali kalau saya bacakan, tapi karena kami itu di Loka itu sudah mendapatkan materi ini, pada intinya kami hanya ingin berbagi. Restitusi itu apa, terus manfaatnya seperti apa. Nah, kalau nanti saya bacakan konsep pasti akan panjang waktunya, sedangkan saya hanya diberikan waktu sekitar 20-25 menit. Mungkin nanti ini bisa sambil dibaca, tapi di sini saya ingin sebelum bekerja bersama-sama, kira-kira ini sebenarnya berapa ya tadi? 12 ya? 12 saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan, mungkin kelompok yang tadi boleh, silakan berkumpul menjadi 3 kelompok. Sudah? 1, 2, oh sudah, oke. Kalau sudah, mungkin membantu Bu Ira untuk membagikan kasusnya. Jadi Bapak Ibu, saya mempunyai kasus berkaitan dengan kenakalan anak atau peserta didik, bukan kenakalan tapi ya dinamika yang ada di sekolahan berkaitan dengan masalah-masalah peserta didik. Nah, saya coba Bapak Ibu untuk mencari solusi. Apa yang sikap kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan supaya ketika peserta didik mempunyai suatu masalah kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, seperti apa? Silakan, mungkin ada kertas untuk dicatat. Kalau ada 3 kertas, silakan dicatat bagaimana memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam kasus yang sudah ada di masing-masing kelompok tersebut. Boleh dicatat seperti apa penyelesaiannya, atau mungkin kalau sudah ini bisa solusinya seperti ini Pak, nanti bisa maju ke depan untuk disampaikan. Saya beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit.
mungkin ketika nanti Bapak Ibu sudah paham berkaitan dengan restitusi, mungkin pasti kita akan bisa merefleksikan diri. Oh, ternyata harus seperti ini ya, seperti itu. Jadi kami yang kemarin sudah mendapatkan bimbingan, mendapatkan informasi seperti itu ya, ternyata bermanfaat sekali. Satu menit. Oke, mungkin silakan mau kelompoknya mana dulu ya, sudah ingin maju ke depan. Silakan. Bagaimana menurut kelompok yang pertama berkaitan dengan kasus
kasus yang sudah didapat? Oke, silakan maju ke depan dulu. Mau di situ? Karena kameranya di depan, mungkin di depan aja seperti dibacakan di depan nggak apa-apa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Putri Hartati. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan kasus A ya. Kasusnya itu adalah Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Teli. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibanding dengan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, ini adalah hasil dari kelompok kami, kelompok 3, untuk menyelesaikan kasus A ya tadi. Yang pertama itu adalah identitas. Identitasnya itu setelah pulang sekolah, guru mengajak bicara Ali karena guru itu mendapati Amira menangis dan ternyata Amira menangis itu karena nilainya rendah dan diejek oleh Ali. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Amira diejek Ali karena nilai ulangannya rendah. Kemudian yang ketiga, solusi. Setelah tahu Ali itu mengejek Amira, guru menanyakan kepada Ali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar oleh Ali itu apa? Yaitu ternyata Ali melanggar tentang empati ya, karena tadi mengejek. Kemudian Ali disuruh meminta maaf ke Amira dan juga jangan mengulangi lagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, jadi tadi ada kasus kelas berapa Bu tadi ya Bu? Kasus A kelas yang kelas 8 ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang lain silakan maju ke depan. Mungkin penanganan kasus berkaitan dengan masalah-masalah peserta didik, silakan. Kelompok 2 mungkin punya Bu Irna dan Pak Mujib, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk Pak Mujib. Terima kasih. Saya sudah ada 2 kali ini Pak. Nanti dapat berapa? Ya, tadi dikasih kasus. Seandainya saya adalah wali kelas 9 SMP Penimbung. Suatu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh salah satu guru yaitu Pak Pasti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid saya yaitu Gita. Dan menurut Bapak Pasti, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Gita berbohong. Saat guru-guru tersebut mengajar, Gita beberapa kali izin ke toilet. Pada awalnya guru-guru tersebut merasa biasa saja, namun dalam 1 jam pelajaran kita bisa beberapa kali izin ke toilet. Ketika ditanya alasannya, kita selalu bilang sembelit, dan setiap kali kita izin ke toilet pun selalu diiringi dengan tawa dari teman-temannya. Beberapa guru berkata pada Bapak Pasti bahwa mereka menawarkan kita untuk pergi ke unit kesehatan sekolah, namun ditolak oleh kita. Anda mengerti, saya mengerti dengan situasinya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan kita. Keesokan harinya kita minta waktu dengan kita untuk diskusi dan mengklarifikasi laporan dari Bapak Pasti.
Dari kasus tadi, menurut kami ada dua kemungkinan yang terjadi kepada kita. Yang pertama, kita sebagai guru harus mengklarifikasi dulu terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, yaitu kita, apakah benar tentang kesehatan seorang kita itu yang tadi setiap hari itu setiap jam pelajaran selalu bolak-balik ke toilet. Kita klarifikasi dulu kepada kita. Dan ketika benar, ataupun ketika benar, karena memang biasanya kalau anak itu kalau sering ngobrol berdua dengan guru yang berbeda, yang biasa berpengalaman, itu lebih mudah terbuka daripada ketika ngomong di kolom kelas. Makanya ketika tadi Bika itu diajak bicara, benar apa enggak bahwa kamu itu punya penyakit sembelit dan lain sebagainya. Makanya ketika kita benar-benar terkena sembelit dan punya penyakit dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita sebagai guru harus mendampingi kita untuk berobat ke klinik atau rumah sakit. Tapi ketika kita sekenyataannya dia tidak punya penyakit, otomatis kita juga harus harus memberikan motivasi bahwasanya izin ke luar kelas itu setiap ada jam pelajaran itu tidak baik. Terus ada versi kedua. Tadi ketika alasan kita selalu sembelit, mau pergi ke toilet dan lain sebagainya, itu tadi ada kejadian bahwasanya ketika kita ke toilet itu selalu ditertawakan oleh teman-temannya. Padahal kalau secara kenyataan kita terkena penyakit, itu otomatis salah satu bentuk perundungan. Jadi ketika ada siswa yang benar-benar sakit terus ditertawakan oleh teman-temannya, itu juga tidak baik. Makanya kita sebagai seorang guru ya harus juga selalu memberikan motivasi kepada teman-temannya, selalu memberikan bahwa perlakuan seperti itu tidak baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kasus yang dialami oleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Guru. Silakan untuk kelompok 3 melanjutkan. Nanti akan saya tanggapi masing-masing berkaitan dengan yang sudah disampaikan. Cepat saja ya. Ini kasus ketiga, yaitu Anda adalah wali kelas 7 SMP Pelindung. Anda baru saja menyelesaikan menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas Anda untuk melihat tim tiket kelas Anda bekerja. Sesampai di kelas, Anda terkejut karena hanya ada 2 murid Anda yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam tiket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid yang lain yang sedang piket, dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruang kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah dengan sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di saat itu juga. Nah, di sini kasus ini kan sering kami alami sebagai guru BK seperti itu ya. Yang pertama yang jelas, saya memanggil Ciko dan kita ngobrol berdua seperti itu, kayak orang rencana gitu ya Bu. Yang pertama saya memanggil Ciko, yang kedua itu kita menstabilkan identitas. Oh, bukan menstabilkan identitas. Ini kita menanyakan alasannya. Ciko, kenapa sih kamu kok tidak piket? Seperti itu ya. Ciko, kenapa sih kamu kok tidak piket? Seperti itu. Nah, itu kan ada alasan Ibu. Biasanya saya tangani seperti itu. Terus yang kedua, itu kira-kira kamu melanggar nggak peraturan yang kemarin itu udah dibuat di kelas seperti itu ya? Itu yang biasanya saya di kelas pakai kan BK
itu. Saya tanyakan mungkin sama Naja. Saya tanyakan itu kira-kira kamu melanggar peraturan enggak? Peraturan di Pak Kandung? Melanggar peraturan ke sekolah apa enggak? Nah ketika Anda itu melanggar, terus kira-kira kamu mau mengulangi apa tidak? Nah, ketika siswa sudah berkata, ya Bu, saya tidak akan mengulangi dan ya Bu, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa. Tadi ada beberapa yang memang menggugah saya karena memang kalau restitusi berkaitan dengan penanganan peserta didik. Masalah-masalah peserta didik itu memang banyak sekali bermacam-macam ya. Tadi juga Pak Mujib sempat menyinggung bahwasanya mengejek itu kan apa ya, tanda petik biasanya kalau kata lawan membuli ya Bu ya, ketika dibuli ya seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan menanggapi yang sudah masing-masing kelompok sampaikan, tapi mungkin saya punya video sedikit berkaitan dengan penyelesaian kasus yang sudah saya laksanakan gitu. Tunggu sebentar ya. Jadi kemarin saya memang mencoba menangani peserta didik. Kebetulan ini bukan apa ya, bukan dibuat-buat, ini kenyataan. Nah kebetulan yang menjadi kok si kelas 7B itu apa? Coba kita dengar sebentar. Jadi ini saya sampaikan saja. Jadi ada peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran, yaitu mengejek temannya. Jadi kasus ini sudah biasa terjadi. Nah kebetulan si anak ini mengambil buku catatan dari peserta didik lain. Kemungkinan kebetulan beda kelas tapi tetangga rumah perempuan. Nah ketika buku catatan itu diambil sama anak ini, yang punya buku catatan itu nangis. Makanya ketika saya masuk kelas itu kok nangis, kenapa? Karena ternyata ada buku catatannya yang diambil, kemudian di situ catatan itu ada isinya berkaitan dengan tulisan diri sendiri, cerita dirinya sendiri. Nah malu karena bukunya itu disebar ke teman-temannya, ceritanya seperti itu. Nah dari video ini yang mungkin akan saya tanyakan itu, kenapa Mas Afan itu melakukan seperti itu? Jadi ditanyakan seperti itu. Kemudian biasanya
umumnya atau ya mungkin beberapa itu kan ini kalau langsung dimarahi ini kembalikan langsung seperti itu sopo semuanya seperti itu. Nah ini coba kita melaksanakan dengan cara mengajak dialog di situ bukan berarti terus menyejukkan bukan, tapi coba kita tanyakan kenapa dia melakukan seperti itu, kemudian coba kita gali perasaannya. Misalkan ada kata seperti ini, kamu melakukan seperti itu motivasinya apa sih? Kemudian kalau dia sudah jawab, kita ajak dinetralkan dengan cara begini caranya. Dulu bapak juga pernah seperti itu. Jadi ketika kan sudah dikasih tahu, biasanya anak itu takut karena dikasih tahu sama bapak ibu guru gini kan jadi takut. Kemudian caranya distabilkan dirinya dengan cara apa? Ada kata-kata yang memang dulu mas, mbak, bapak itu atau ibu itu pernah melakukan seperti itu kok gitu. Jadi yang penting lain kali jangan diulangi lagi gitu. Itu cara-cara seperti itu sudah membuat dia itu kembali lagi surprise, karena habis melakukan kesalahan dia bersalah down, ibaratnya mentalnya udah jatuh gitu karena takut, misalnya biasanya seperti itu. Nah mungkin itu. Terus kemudian saya akan tampilkan itu namanya adalah ini. Oke, langsung ke sini. Jadi dari yang restitusi itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ditanyakan seperti ini. Nah, tahapannya contoh. Nah, ini ada beberapa penyampaian. Misalkan dalam menstabilkan identitas itu adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Kan seperti itu kan namanya sudah anak jadi pede lagi loh. Jadi berbuat salah tapi yang tetap kita luruskan, nanti berbuat salah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya tadi ada kata bapak dulu pernah melakukan seperti itu. Bapak dulu pernah melakukan, atau ibu dulu seperti itu juga, tapi kan sudah tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan saya ingin mencari solusi dari mas. Kenapa kamu melakukan seperti itu nak? Ngopo sih? Itu bisa bertanya. Jadi ibaratnya itu restitusi kayak dari hati ke hati ya bu ya. Jadi menggunakan mencari kita nembaknya itu perasaan anak gitu. Biasanya tapi beda-beda. Anak SD, SMP, SMA penanganannya juga berbeda-beda. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu, kan ada beberapa alasan. Jadi masing-masing anak kalau membuat kesalahan kan memang berbeda-beda kesalahan. Faktornya lebih banyak. Yang kedua, ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadi merugikan orang lain. Nah itu sudah mulai dikaitkan dengan orang lain. Kalau seperti itu kan jadi merugikan. Kalau seperti itu kan jadi kasihan nggak sama temanmu kalau sudah nangis. Coba kamu kalau yang melakukan seperti itu terus kan jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah di kelas itu kan biasanya ada peraturan ya namanya keyakinan kelas. Nah ditanyakan kesepakatan seperti yang kemarin seperti apa. Misalkan apa keyakinan kelas yang kita percayai. Jadi yang sudah dibuat keyakinan kelas, atau mungkin kalau biasanya Bapak Ibu guru itu peraturan kelas itu apa, diulangi kembali, ditanyakan. Terus keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Tadi sudah menuliskan beberapa, saling menghargai. Misalkan kemarin apa saja saling menghargai itu namanya saling menghargai, bukan kalau seperti itu. Jadi ditebalkan lagi supaya anak itu mengingat, oh yang sudah saya tuliskan saling menghargai itu harusnya penerapannya seperti ini. Dan yang terakhir adalah apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan tersebut. Nah kemudian ditanyakan lagi, mencerminkan nggak kamu melakukan seperti itu sama nggak dengan kesepakatan yang ada di kelas. Nanti kan dia dari jawaban dia sendiri nanti akan dapat
semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kami masih belajar, jadi kita sama-sama untuk bekerja sama. Yang paling penting untuk meningkatkan karakter peserta didik. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa beri tepuk tangan dulu dari yang masuk di
Terima kasih Bapak Anung dan Ibu Loyal Prasana yang tadi sudah menyampaikan apa sih budaya positif. Inilah yang kita dapatkan dari Bapak Ibu, pengertian mulai dari apa itu disiplin, bagaimana kita menerapkan disiplin, apa itu hukuman, kemudian bagaimana kita menangani anak-anak atau peserta didik kita di sekolah. Semoga apa yang didapatkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Kami rekan-rekan CGP Angkatan 9 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengikuti acara pada hari ini dengan baik. Kita di penghujung acara, di acara penutup. Namun sebelumnya kami mohon Bapak Ibu melakukan refleksi atas pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini. Refleksi itu bisa berupa apa yang Bapak Ibu pelajari pada hari ini atau kegiatannya saja boleh dituliskan di sticky note, silakan. Kemudian nanti ditempelkan di sini. Lembar refleksi ini dituliskan nama, misalkan Pak Hensel. Hari ini saya mendapatkan banyak makanan. Kemudian Bu Wahida, hari ini saya banyak belajar. Refleksi-refleksi seperti itu tentang pembelajaran hari ini boleh, atau tentang kegiatan hari ini boleh. Silakan Bapak Ibu kalau yang sudah tempelkan di kertas plano sebelah sini. Bapak Ibu sudah semuanya? Oh, Ibu Dani belum. Iya, Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya yang sudah ditempel. Nanti kita baca satu persatu ini Bapak Anung, Bu Nurlela, Bu Laila Prasana, dan saya akan membaca refleksi masing-masing Bapak Ibu. Apa sih yang didapatkan pada pembelajaran pada hari ini atau kegiatan hari ini? Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di akhir penghujung acara adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami dari rekan-rekan CGP, Bapak Anung, Bu Laila, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam diskusi diseminasi budaya positif
revisi untuk aksi nyata modul 1.4 dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika acara siang hari ini banyak sekali kekurangan dan ada juga salah-salah kata yang tidak sengaja kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.